Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan cerahkan kepada semesta tentang apa pesan yang akan diberikan dalam pembacaan kali ini. Kalian boleh fokuskan pada kartunya, apa pesan yang akan disampaikan semesta kepada kalian. Oke, hurt ya. Jadi saatnya kamu untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri ya. Jadi berhentilah untuk terlalu keras melakukan segala sesuatunya. Mungkin itu kamu terlalu keras dalam bekerja, dalam menggapai sesuatu ya. Jangan lakukan itu. Kembalilah ke hal-hal yang paling kamu ketahui saja gitu ya. Lakukan semampumu, jangan dipaksakan seperti itu. Nikmati kehangatan dalam berproses, terus itu kehangatan dalam kehidupanmu ya. Jangan lupa istirahat yang cukup. Terus itu juga karena apa yang kamu lakukan ini juga tidak merugikan siapapun. Justru malah kalau kamu bekerja berlebihan atau melakukan segala sesuatunya berlebihan, justru ini akan merugikan kamu gitu ya. Jadi lebih baik selesaikan semuanya dengan tenang gitu ya. Jangan terburu-buru, jangan diporsir seperti itu. Cobalah untuk kembali mengingat hal-hal yang lebih penting di hidupmu ya. Kalau aku lihat di sini kamu terlalu berkeras ya, mungkin dalam bekerja atau menggapai sesuatu. Jadi cobalah untuk santai ya. Mungkin harus berkumpul dengan keluarga, menikmati kenyamanan yang ada di rumah ya, bersantai. Terus itu juga aku melihat di sini kamu sudah cukup ya, sampai di sini saja cukup berpura-pura mengikuti gaya orang lain atau mengikuti tren ya, atau melakukan perombakan atau perubahan penampilan demi dilihat orang lain. Sudah cukup ya. Kalau aku lihat di sini kamu sudah lelah, aku lihat di sini ya. Sebaiknya bersantai ya. Kalau aku lihat di sini tuh kamu tuh gaya seperti berjalan terlalu cepat gitu loh dengan waktu, dengan tujuan kamu, sehingga sekarang cobalah untuk lebih bersantai, lebih memperlambat proses gitu ya. Maksudnya bukan prosesnya sih yang diperlambat, tapi energi kamu itu ya jangan terlalu over banget kayak gitu ya. Ingatlah untuk beristirahat kayak gitu ya. Tenangkan diri, fokuskan pada kedamaian dan kesejahteraan diri, kesehatan diri kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Dan mungkin kalau kalian yang sudah berkeluarga di sini aku lihat cobalah untuk lebih fokus pada keluarga ya, pada rumah tangga, pada kehidupan kalian. Terus juga kayaknya bakalan ada pertemuan keluarga nih yang segera terjadi. Jadi luangkan waktu untuk beristirahat, memulihkan diri agar kalian fit ya bertemu dengan keluarga. Terus itu juga luangkan banyak waktu bersama keluarga ya kalian ini. Terus itu juga ya nikmati masakan rumah, nikmati berkumpul dengan keluarga seperti itu. Bisa jadi juga kamu mungkin habis tegang ya, terlalu hiper banget dalam bekerja mungkin akhir-akhir ini. Nah
Ada cara terapi yang lebih unik di sini. Ya, sebenarnya bukan unik juga sih. Maksudnya ini bisa menghilangkan stresmu karena di sini ada herbal kitchen tuh, berarti aku melihat di sini kamu unsurnya bumi ya. Jadi kayaknya bagus bagi kamu untuk mungkin bertanam ya, menanam tanaman yang hijau-hijau ya. Intinya kamu bertanam, atau mungkin bisa jadi untuk merilekskan tubuhmu, minum jamu-jamuan, atau ya bercocok tanam ya. Aku lihat di sini. Dan apa ya, untuk merilekskan tubuhmu ya, karena yang hijau-hijau itu bisa membuat matamu rileks dan tubuh pikiranmu juga ikut rileks gitu ya. Jadi bagus bagimu yang memiliki unsur bumi seperti ini untuk merawat tanaman, terus itu ya mungkin hanya sekedar menyiram aja itu udah ngebuat kamu rileks gitu ya. Jadi ini bagus sebagai terapis bagimu ya. Atau bisa jadi kamu mungkin punya hobi memasak ya, memasak, atau kamu ingin belajar memasak, cobalah ya, cobalah. Karena ini juga bisa membantu kamu untuk merasa lebih nyaman ya berada di rumah. Karena sekian lama kalian sudah sibuk dengan duniamu sendiri ya, dengan karir ya, dengan pekerjaan, masalah-masalah kerjaan gitu ya. Kamu sudah umpek di situ. Silakan untuk merilekskan tubuhmu dengan menyiram tanaman atau bercocok tanam di situ. Atau bisa jadi juga mungkin kalau kalian suka memasak, silakan untuk salurkan hobimu di cooking ya, memasak. Terus cobalah untuk ini ya, meminum minuman herbal ya, karena kalau aku lihat mungkin sebagian dari kalian ini tubuhnya tidak fit lagian ya, lagi tidak fit gitu. Kalau misalkan kalian misalkan kalian nggak tahu nih obat-obatan herbal atau minuman herbal untuk menjaga stamina ya dan tubuh kalian, boleh kalian konsultasikan ke dokter ya, ke dokter untuk meminum makanan-makanan atau minum-minuman nabati ya yang herbal-herbal kayak gitu. Aku lihat juga mungkin akhir-akhir ini kamu kayak mulai mengalami kondisi yang agak goyah dan kepercayaan diri kamu mulai terpuruk. Aku lihat di sini ya, kamu mulai tidak percaya diri. Terus juga ada sesuatu yang intinya di sini fondasi atau pijakanmu tidak cukup kuat untuk mendukung kamu, sehingga kamu merasa keadaanmu goyah ya, kondisimu terpuruk, seperti seakan-akan kepalamu kayak mau pecah gitu ya, kayak pusing banget, banyak banget yang dipikirin gitu ya. Kayaknya buat kamu stres banget, buat kamu kewalahan dengan banyak berpikir entah tentang pekerjaan ataupun apapun ini. Ya kalau aku lihat di sini bahkan banyak sekali harapan-harapanmu ya, harapan-harapanmu atau apa yang sudah kamu kerjakan itu tidak membuahkan hasil ya. Ingat kamu ini memiliki elemen bumi ya, jadi cobalah untuk tenang ya, tenang, coba untuk dirilekskan tubuhmu, pikiranmu ya, karena ini memberikan pengaruh dan dukungan bagi tubuhmu, bagi afirmasimu, bagi kehidupanmu, seperti itu. Cobalah untuk tidak gerasak-gerusuk, tidak memaksakan segala sesuatunya. Cobalah untuk lebih tenang, karena energimu aku lihat di sini energi bumi, jadi harus down to earth ya, tenang, harus membumi, harus sabar, harus tidak sombong, seperti itu ya, tidak angkuh gitu. Karena energi bumi itu energi yang kokoh ya, kokoh. Terus itu juga akan memberikan landasan yang memang diperlukan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Jadi kamu harus kokoh dulu, jangan gerasak-gerusuk, akhirnya tubuhmu sudah kelelahan duluan sebelum kamu mencapai keinginanmu kayak gitu. Makanya kamu harus tenang ya, kamu harus tenang.
buat dulu pondasimu kokoh dulu ya, baru nanti kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Yang penting kamu di sini stabil dulu gitu ya, stabil keadaannya, pikirannya, kehidupannya kayak gitu. Setelah kamu tenang, nah di sini pasti kamu akan menemukan ide-ide cemerlang ya, dan baru nanti kamu akan bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Untuk masalah hasil, baru nanti serahkan kepada semesta. Semesta yang akan memulihkan semuanya. Semesta yang akan memberikan yang terbaik untukmu. Jadi nggak usah dijor-joran banget loh kalau kerja ya, atau melakukan segala sesuatunya kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini manfaatkanlah apa itu sebutannya ya, miracle, keajaiban-keajaiban ya, atau hadiah-hadiah apapun yang semesta berikan ke kamu. Cobalah lihat baik-baik, sebenarnya semesta itu selalu memberikan yang terbaik untukmu, jadi manfaatkanlah ya apapun itu gitu ya. Terus itu jangan lupa istirahat, pulihkan tenagamu, terus itu pertahankan ya powermu, aku lihat di sini ya, sehingga karena itu memang diperlukan untuk kemajuan hidupmu. Kalau misalkan ada yang lagi apa itu namanya, lagi pusing banget ya, ada yang mengganjal di hatimu, di pikiranmu, tapi nggak ada tempat untuk bercerita, nggak ada tempat untuk bercurhat gitu ya, silahkan untuk kalian saat lagi bercocok tanam ya, lagi berkebun ya, seperti itu. Kalau misalkan ada apa nih, ada tumbuhan atau pohon yang kalian sukai ya, boleh kalian peluk ya, itu memberikan rasa ketenangan ya. Kalau aku lihat di sini, dulu aku pernah nyoba kayak gitu ya, aku suka meluk pohon kayak gitu ya, cuman hanya sekedar peluk aja, itu kayaknya enak, adem gitu, maksudnya tenang gitu ya hatinya. Atau mungkin kamu bisa kalau misalkan lagi banyak pikiran gitu ya, curhat aja, ngomong sama tumbuhan ya. Kayak ada kan di film kartun tuh ya, si Meme yang di Upin Ipin itu ya, bunga matahari diajak nyanyi, diajak ngobrol, karena ya itu cara untuk kita meluapkan keluh kesah ekspresi kita ya. Itu cara kita untuk mengelola kesehatan mental loh gitu. Kalau misalkan kita punya rahasia tapi kita nggak mau tuh disusumbarin itu disebarluaskan ya, nggak mau orang tahu, cobalah untuk ngomong sama tumbuhan, nggak masalah gitu, bukan berarti kita gila ya, maksudnya jangan pula kalian ngomong dengan tumbuhan di public place ya, apa sih namanya itu, ruang terbuka tuh apa namanya, tempat umum ya, jangan sampai di tempat umum ya, di depan rumah kah ya, atau mungkin kalian yang punya kebun, nah di kebun kah, jadi di tempat yang sepi gitu ya, karena juga kan kalian ingin meluapkan ekspresi, meluapkan kelelahan, kepenatan kalian gitu ya, jadi butuh tempat yang tenang gitu ya, di kebun saat kalian bercocok tanam kayak gitu ya. Terus itu juga ada tarot card di sini ya, berarti akan ada bisa dibilang tuh kayak bimbingan dari semesta ya, dengan jelas dan dengan cepat untuk mengungkapkan apa yang selama ini kamu doakan, apa yang selama ini kamu harapkan, dan akan ada keajaiban untuk membuat itu berhasil semua. Sehingga jangan takut tentang segala sesuatunya. Misalkan gini, kamu pengen punya target di bulan Juni ini, pengen gaji sekian gitu ya, misalkan kamu memiliki usaha deh gitu ya, maksudnya pendapatan ya, bukan gaji ya, pendapatan sekian, sehingga kamu kerja keras banget tapi ternyata hasilnya nihil gitu ya. So ingat, kamu itu energinya bumi, jadi kamu harus santai dalam melakukan segala sesuatunya, kamu harus tenang, buatlah dirimu untuk kokoh dulu gitu ya. Kemudian di sini serahkan hasilnya kepada semesta, lakukan semampumu, hasilnya serahkan ke semesta, maka di sini akan semesta bantu ya. Yang penting kamu jangan memaksakan dirimu, jangan terlalu jor-joran gitu loh ya.
Jangan terlalu memaksakan diri, karena yang capek juga dirimu nih sendiri, yang capek dirimu sendiri. Kamu tidak merugikan orang lain memang, tapi kamu merugikan dirimu sendiri sampai tubuhmu saja lelah di sini aku lihat ya. Jadi maka dari itu, tenangkan dirimu, rilekskan tubuhmu, pikirkan dengan baik-baik ya. Jangan terlalu jor-joran, karena di sini aku melihat akan ada keajaiban. Semua keinginanmu, harapanmu yang kamu telah usahakan ini akan mendapatkan hasil yang terbaik kok gitu ya. Kalau aku lihat di sini, semuanya akan selesai. Pekerjaan yang tadinya menumpuk ya, bisa selesai asalkan kamu tenang. Ya, kamu tenang. Bahkan sebenarnya akhir-akhir ini tuh semesta sering memberitahumu tentang sesuatu gitu ya. Ada ada pesan-pesan gitu loh dari semesta. Tapi karena kamu terlalu gupek ya, terlalu umpek, terlalu gupek, terlalu gerasak gerusuk gitu ya, akhirnya pesan-pesan itu berlalu begitu saja. Tidak kamu perhatikan gitu ya. Dan aku melihat bahwa sebenarnya kamu selama ini tuh meminta panduan, meminta arah tujuan, arah jalan kepada semesta. Dan semesta itu sebenarnya udah ngasih kamu petunjuk, udah ngasih kamu pesan. Tapi karena kamu nggak fokus ya, akhirnya ya udah pesan itu lewat begitu saja. Ya, terus itu juga nih ya. Ini juga tarot card ini juga menandakan bahwa kamu memang disuruh untuk tenang. Cobalah untuk diam saja ya. Cobalah untuk diam, relax ya dalam bernafas, dalam berpikir, dan saat itulah maka bimbingan dari semesta akan membantumu kayak gitu ya. Akan ada semesta akan membimbing kamu kayak gitu. Kalau misalkan kamu sampai mentok gitu ya, sampai nggak tahu harus berbuat apa lagi, kamu udah pontang-panting melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi kok ya nihil hasilnya, kamu sampai nggak tahu lagi harus berbuat apa, pikiranmu sudah mentok gitu ya, udah nggak ada solusi lagi. Cobalah untuk diam, relax, atur pernapasanmu ya, tenang. Cobalah untuk tenang, maka di situ semesta akan memberikan petunjuk, maka semesta di situ akan memberikan pesan yang terbaik apa yang harus kamu lakukan dengan bijaksana. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekadar pesan atau petunjuk saja, tapi dengan bijaksana. Bahkan sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, semesta itu sudah ngasih kamu insting yang kuat. Ya, semesta selalu memberikan petunjuk kepadamu lewat instingmu ya. Kalau aku lihat sini, kamu punya kemampuan insting atau batin yang kuat gitu loh. Jadi selalu diarahkan lewat batin dan instingmu. Jadi kamu untuk bisa memahami, untuk bisa mencerna, untuk bisa melihat insting itu dengan apa? Ya dengan ketenangan. Kalau kamu gupek, mau apapun yang kamu pikirkan itu pasti kayak kamu denial, pasti kamu akan abaikan seperti itu. Jadi kamu disuruh untuk tenang ya. Karena sebenarnya kamu sudah mengetahui jawaban dari apa masalah yang saat ini kamu rasakan, yang saat ini kamu hadapi, seperti itu. Oke, kemudian ada fire di sini. Fire ini artinya adalah semangat, kepercayaan diri ya. Terus juga ini suatu elemen yang meriah ya, meriah. Terus itu elemen ketertarikan ya, gairah, semangat ya. Nah seperti itu. Jadi memang kadang orang yang terlalu bersemangat justru malah banyak sekali kegagalannya ya. Kadang apa yang diekspektasikan itu tidak terjadi kalau aku lihat di sini. Dan maka dari itu tolong tenangkan dirimu, tapi bukan berarti meredupkan apimu, elemen apimu. Ya, jadi di sini ada bumi, ada api juga. Jadi tetap bangkitkan semangatmu ya, munculkan nafsu, gairah, ketertarikan tentang cinta ataupun tentang apapun ya, tentang pekerjaan. Tetap hadirkan itu di hatimu dan dorong keluar rasa takut terhadap sesuatu yang kamu hadapi. Buatlah ya energi fire ini, elemen api ini menghangatkan hidupmu.
yakin, percaya ya, berikan keyakinan dan kepercayaan kepada dirimu tentang apapun yang akan kamu lakukan atau apapun yang belum kamu lakukan, seperti itu. Percaya aja, misalkan saat ini kamu lagi jomblo atau kemarin hubungan kamu dengan seseorang kandas gitu ya, terus kamu sekarang kayak nggak percaya diri, apa memang iya aku jelek, apakah memang iya aku ini punya sifat yang buruk sehingga tidak disukai orang-orang, sehingga aku diputusin, sehingga aku ditinggalkan, apakah iya aku tidak pantas mendapatkan pasangan, bla 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 bla. Itu pemikiran yang negatif, sehingga fire ini disuruh untuk lebih percaya diri. Yakinlah bahwa akan ada kok orang yang tepat untukmu. Yang terpenting kamu adalah percaya, yakin, munculkan energi, elemen fire ini, elemen api ini ke kehidupanmu, yaitu tentang kepercayaan diri, power, semangat, terus apalagi gairah, nafsu, ketertarikan, rasa kepercayaan diri, seperti itu ya. Dan kenali seperti apa dirimu, kayak gitu ya. Kenali seperti apa dirimu. Terus itu juga murnikan dan bersihkan segala keraguan, kekhawatiran yang mungkin mengubur yang mungkin selama ini mengubur pandangan-pandangan kamu tentang sesuatu ya, yang mungkin membuat kamu jadi apa itu tadinya, yang tadinya percaya tentang cinta sekarang udah tidak percaya lagi tentang cinta. Lepaskan itu. Yakin aja akan ada cinta itu kembali untukmu, entah itu dengan orang baru ataupun orang lama. Yakin aja gitu ya. Nah, terus itu juga tetap berjalan dalam dalam keinginan hati ya, tetap percaya diri. Apa yang kamu inginkan lakukan, asal jangan hal-hal yang negatif ya. Jangan sampai kamu jual narkoba, jual senjata tajam ya, senjata-senjata yang membahayakan, seperti itu jangan ya. Tetap berjalan sesuai dengan kata hatimu. Terus itu lebih semangat ya. Tingkatkan vitalitasmu, tingkatkan kepercayaan dirimu, semangatmu, kekuatanmu ya. Dan aku lihat di sini ketika kamu sudah mulai yakin pada dirimu sendiri, percaya pada dirimu, selaras dengan batinmu, kamu punya gairah, maka powermu di sini akan terlihat, dan akhirnya orang-orang juga akan melihat kamu jadi eksentrik gitu loh, jadi menarik ya, menarik seperti itu. Jadi tetap percaya diri ya walaupun di sini kamu punya pikiran-pikiran negatif, punya perilaku-perilaku negatif ya, elemen api ini akan bekerja untuk menghilangkan pikiran-pikiran atau perilaku-perilaku negatifmu. Yang terpenting adalah kamu percaya diri dengan hatimu, sesuai dengan apa kata hatimu gitu ya, sesuai dengan sejalan lah ya, sejalan dengan kata hatimu. Terus itu juga kalau aku melihat di sini memang ada apa ya, bisa dibilang tuh kayak kamu belajar ya dari masa lalu, dan masa lalu itu membangkitkan semangat berkobar ya dari elemen fire ini. Jadi gini, kamu mungkin dari masa lalu punya sesuatu situasi yang buruk gitu ya, terpuruk. Dan mungkin disitulah kamu akhirnya kayak drop gitu, kayak misalkan kamu putus cinta gara-gara mungkin kamu diputusin gitu ya, ditinggalin seperti itu. Percayalah ya, walaupun di sini kamu merasa ada pikiran atau perilaku negatif di dirimu, kalau misalkan kamu mau belajar dari masa lalu, maka masa lalu itu akan menjadikan suatu batu loncatan bagi kamu untuk lebih semangat, untuk lebih sukses, untuk bisa berubah ke sifat dan perilaku yang positif. Seperti itu ya. Jadi jangan berpikir masa lalu itu semuanya negatif. Enggak. Bisa jadi yang negatif itu adalah batu loncatan bagimu untuk berubah, untuk bisa sukses. Seperti itu ya. Ya, walaupun masa lalu itu ada yang menyakitkan ya, tapi percayalah ya, gairah baru itu akan muncul kembali ya, terutama dalam percintaan yang mungkin kamu selama ini tunggu-tunggu ya. Akan ada seseorang yang melirikmu juga gitu
ya, melihat kamu menarik, asal kamu tetap percaya diri, ya, tetap yakin, tetap percaya pada dirimu, ya, tetap yakin bahwa semesta akan selalu mendukungmu, selalu ada untukmu, karena ya itu tadi, semesta selalu memberikan pesan untukmu. Yang terpenting adalah kamu tenang. Apa ya, bukan dibilang kosongkan pikiranmu, tapi lebih ke kayak tenangkan pikiranmu, relax, ya, agar semuanya terlihat, pesan-pesan dari semesta itu terlihat olehmu, gitu ya. Jangan buang pikiran-pikiran negatif, sifat-sifat negatif, ya, tingkah laku negatif, ya, itu hilangkan, ya, agar kamu itu bisa melihat pesan-pesan dari semesta, gitu. Oke? Nah, nih juga ada Witch Tower of the East, ya, the S. Aku melihat bahwa di sini kamu disuruh untuk apa ya, merasakan elemen udara juga, ya. Terus itu ya, intinya di sini kamu merasakan, ya. Dengan cara apa menikmati dan merasakan? Mungkin dengan meditasi, ya. Carilah tempat tenang, rasakan udara yang menyentuh menyentuh kulitmu, ya. Terus itu juga aku melihat di sini bisa kamu juga mungkin membangkitkan semangatmu dengan berinspirasi, berkreativitas, ya, sesuai dengan bakatmu. Mungkin di sini kamu suka menulis atau melakukan tes apa, terserah, apapun yang kamu suka, membuat puisi, atau mungkin berkomunikasi dengan seseorang, atau mungkin ya itu tadi dengan pepohonan, ya, sambil kamu ngobrol dengan tumbuh-tumbuhan, ya, atau bisa jadi kamu mungkin bernyanyi, ya, sambil menyiram-nyiram tanaman sambil bernyanyi, seperti itu. Atau menyalurkan kemampuan kamu atau kecerdasan kamu terhadap sesuatu, gitu ya. Itu bisa membantu kamu untuk lebih rileks, ya, seperti itu. Terus itu juga ya, aku lihat di sini energinya kuat banget untuk menanam, ya, lebih ke menanam. Terus itu juga akan ada awalan baru bagi kamu, ya, dalam kehidupan kamu, entah apa ini, tapi aku lihat akan ada awalan baru yang segera kamu mulai. Dan akan ada ujian-ujian juga yang akan membantu kamu untuk masa mendatang sih, ya. Bakalan akan ada ujian-ujian yang menghampiri kamu, tapi ini sebenarnya ujian memang untuk memperkuat pondasimu agar untuk menghadapi masa depan kamu lebih percaya diri, lebih berani, lebih mampu, lebih kuat, kayak gitu, ya. Terus juga aku lihat nih, nanti bakalan ada ide-ide kreatif yang bakalan mengalir, ya. Mungkin sesuatu yang awalan kamu buat ini, ya, awalan baru yang akan kamu lakukan ini berhubungan dengan ide-ide kreatif, ya, entah apa gitu, ya. Kalau aku lihat di sini akan ada ide-ide kreatif yang akan mengalir, gitu. Jadi yang terpenting adalah relax. Oke? Inilah pesan semesta tentang apapun yang saat ini kalian sedang merasa penat, capek, menghalalkan segala cara untuk membuat segala sesuatunya berhasil, tapi mentok, tapi tidak menemukan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Inilah pesannya untuk lebih relax, ya. Ini caranya. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya, ke-12 zodiak bisa resonate semua dalam pembacaan ini, asalkan kamu memang saat ini lagi penat, lagi mentok, ya, mengusahakan segala sesuatu itu mentok. Inilah memang energimu, gitu, ya. Yang terpenting situasinya sama atau keadaan kamu memang seperti ini, lagi penat, lagi mentok, gitu, ya. Kalian bisa menerima pesan ini. Oke, ini alfabetnya, mungkin dari nama kamu, inisial nama kamu, atau sesuatu ini bisa mengingatkan kamu pada masalah muka,
atau pada dirimu kah, atau apapun itu. Oke? Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.